فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Faya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku sekalian, ummatul Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini yakni tafsir surat At-Takatsur. Kita alhamdulillah sudah diberikan kemudahan oleh Allah ya mengkaji tafsir Al-Qur'an yang dimulai dari surat-surat pendek, dan kali ini insyaallah kita bersama-sama ya menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Hidangan Allah itu adalah Al-Qur'an, dan kita sampai kepada surat At-Takatsur. Bapak Ibu sekalian, At-Takatsur ini adalah nama surat sekaligus tema besar surat ini. Jadi surat ini diberi nama At-Takatsur yang artinya ya bermewah-mewahan atau berbanyak-banyakan, dari kata kasrah, takatsara yatakatsaru takatsuran. Saudaraku sekalian, surat ini menggedor hati orang-orang yang tidur, membangunkan orang-orang yang lelap, mengingatkan orang-orang yang lupa dikarenakan fitnah yang bernama kebanggaan dengan dunia yang menyenangkan. Maka ini obat bagi saya, bagi kita semua, obat bagi sebagian manusia, bukan sebagian, semuanya. Tapi maksud saya adalah sebagian manusia yang lagi ya gila dengan dunianya, gila dengan ya jabatannya, dengan harta bendanya, sampai-sampai lupa kepada ajaran Allah, lupa ya untuk beribadah kepada Allah, sehingga rela-relanya menjual agama, menjual ayat-ayat Allah dengan potongan-potongan kecil ya yaitu potongan-potongan kecil dunia. Dunia dengan seluruh isinya tetap disebut potongan kecil, disebut qalil oleh Al-Qur'an, oleh Allah yang menciptakan dunia. Sampai-sampai tiga-tiganya menjual agama, tiga-tiganya ya berpihak pada orang kafir, membela dengan ya sekuat tenaga. Maka manusia yang seperti itu tidak cukup diceramai, apalagi ketika seseorang tersebut juga bisa ceramah. Tetapi orang yang seperti itu, atau kita semua ya ibadallah, akan berhenti dengan membanggakan ya dunia kita ini, berhenti melalui surat At-Takatsur. Ini Bapak Ibu sekalian, al-makna al-ijmali, makna secara global dari surat At-Takatsur. Sekarang kita mulai dengan al-mabakhith at-tahliliyah, pembahasan secara tahlili, secara analisis. Bismillah. Alhaakumut takatsur. Ulama-ulama tafsir, apakah dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, atau ulama-ulama yang lainnya, At-Tabari
atau dalam hadis ta'wil Al-Qasimi menafsirkan alhaakumut takatsur ay syaghalakum, ya, at-tafakhuru bil auladi wal amwal wasairi maladzatid dunya. Ya. Berbangga-bangga kamu, kebanggaan kamu, atau berbangga-bangganya kamu dengan anak, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dan dengan seluruh kesenangan-kesenangan dunia itu melalaikan kamu dari apa? Dari beribadah kepada Allah, dari taat kepada Allah, dari sholat berjamaah, dari berdakwah, dari amar ma'ruf nahi mungkar, dari jihad, dari pembelaan terhadap Islam. Jadi ini pelajaran bagi kita semua ya ibadallah. Kenapa ada orang mengaku beragama Islam, mengaku umat Quran, tapi hidupnya penuh dengan kesenangan-kesenangan duniawi, lupa tanggung jawabnya terhadap dinnya, agamanya, ya, malas untuk berjuang, takut mati di medan perjuangan. Itu semuanya ya ibadallah sebabnya adalah at-tafakhur, yaitu berbangga-banggaan dengan dunia. Apakah anak, apakah harta, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir terdahulu, kafir di zaman Nabi atau kafir di zaman nabi-nabi yang sebelumnya. Ana aktsaruh ya minkum, saya lebih banyak daripada kalian. Apakah anaknya, amwalan, ya, harta bendanya, atau auladan, atau junudan, atau tentara pasukan, atau a'dhaan, ya, atau ya anggota-anggotanya. Inilah yang menjadikan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, dan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Aslinya yang lupa kepada Allah karena membanggakan harta bendanya dan anak-anaknya, itu sifatnya orang kafir. Itu aslinya. Tapi fakta di lapangan ya ibadallah, ternyata juga ada sebagian orang-orang yang mengaku beragama Islam lalai, lupa pada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan sibuk, saghalakum, yang menyibukkan itu harta, anak, ya, rutinitas yang semuanya dunia, tidak ada hubungan dengan ibadah. Saudara sekalian, nah itu kalau menimpa umat Islam, hafizakumullah, menjadi virus yang sangat membahayakan dan akhirnya bisa mematikan umat Islam. Virus itulah yang disebut Nabi SAW bernama al-wahn. Al-wahnu, wawu, ha, dan nun, yaitu yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia atau gila dunia dan takut mati. Kenapa orang tidak berani berjihad? Takut mati ya ibadallah, ya, takut mati. Kenapa orang sibuk ngurusi harta bendanya, lupa Allah, lupa kewajibannya kepada Allah? Karena hubbud dunya. Makanya ini penyakit yang mematikan. Sampai umat Islam walaupun mayoritas kalah dengan yang minoritas. Jadi banyak mereka tapi dikerubutin oleh musuh-musuh Islam. Ya. Makanya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal min killah?" Kenapa umat Islam kok dikerubuti oleh musuh-musuh Islam sebagaimana orang makan, ya, mengelilingi nampan hidangan yang ada hidangan makanannya? Apakah kami sedikit? Nabi mengatakan, la bal antum kuthur, kamu banyak.
Ini kan obat bagi saya, bagi kita semua yang ada di negara-negara yang disebut negara Islam, karena mayoritasnya beragama Islam, tapi di mana-mana dikerubuti orang kafir, dikerubuti umatnya, dikerubuti penguasanya, dikerubuti minyaknya, dikerubuti batu baranya, dikerubuti kekayaannya. Ini sudah terjadi karena penyakit al-wahn. Saudara sekalian hafizallah, sampai kapan manusia itu berhenti membanggakan anaknya, harta bendanya, kekayaannya? Hatta zurtumul maqabir. Sebagian ulama tafsir mengatakan hatta, takunu min ashabil kubur, sampai kamu menjadi penghuni kuburan, atau hatta dakhaltum al maqabir, sehingga kamu masuk ke liang kubur. Jadi ibadallah, al maqbaratu hiyal madrasah. Kuburan itu ternyata perguruan tinggi, madrasah, pesantren untuk menyetop manusia agar tidak gila kepada harta benda. Harta benda penting, tapi tidak boleh melalaikan kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Makanya di dalam Islam, kita disyariatkan untuk ziarah kubur, tapi dengan ziarah yang masyru'ah, ziarah yang diperbolehkan, yang diajarkan, yaitu dengan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, mendoakan ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Kenapa mendoakan kok kita dikubur? Bukankah di rumah sampai? Naam, di rumah sampai ya ibadallah. Tapi saya bertanya pada bapak, pada ibu, akhi, sama-sama mendoakan orang tua. Di rumah ya sampai insyaallah, dikubur dan sampai. Kira-kira di rumah dengan dikubur itu, suasana ingat akhirat, akhi, ingat mana? Di rumah kita mendoakan orang tua, semoga diampuni oleh Allah. Naam, sampai insyaallah. Tapi di rumah ada TV, kita doa lagi lapar, di meja ada makanan, doanya khusyuk, ingat Allah atau ingat dunia? Nah, dimanapun kita sampai, tetapi di kuburan suasana lain. Kita diingatkan dengan kurikulum yang sangat mahal, yang semoga bisa menghentikan dari penyakit gila kita terhadap dunia. Nah, ini kita mengevaluasi diri kita, ya. Kadang-kadang sebagian umat Islam itu ada hadahumullah wa iyana. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah. Ada sebuah ormas atau jamaah yang satu rajin ke kubur, benar-benar kubur terus saja. Yang satunya karena khawatir bid'ah, tidak pernah ke kuburan sama sekali. Ya, akhi. Yang benar adalah sudah bertentu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ziarah kubur tapi tidak berlebihan. Ya, tujuannya agar kita ingat mati, kita berhenti dari penyakit at-takatsur. Yang kedua adalah ya tadi ingat mati. Yang satu mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua kita ingat mati. Inilah saudara sekalian hafizullah pelajaran yang pertama dari surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Selanjutnya, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, jangan begitu, karena saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui. Bapak Ibu sekalian, ulama tafsir mengatakan kalau ada maf'ul bihi, kata penderita tidak disebut, itu adalah lil umum, atau likai tadhhaba kullu nafsin bima dhahabat, agar setiap diri, setiap manusia diberikan wacana, persepsi yang luas, tidak dibatasi oleh apapun. Walaupun kadang-kadang penerjemah atau ulama tafsir menerjemahkan kalla saufa ta'lamun, sekali tidak
kamu akan mengetahui akibat buruk karena gara-gara kamu berbangga-bangga dengan harta benda. Itu sebagian tafsir, bukan satu-satunya tafsir. Tapi aslinya Bapak Ibu sekalian, karena ta'lamun alima itu fi'il muta'addi membutuhkan maf'ul, maka ketika maf'ul bih tidak disebut atau ketika al-jar wal majrur tidak disebut, itu umum sehingga lebih menakutkan. Akhi, maaf saja, kita dulu waktu kecil orang tua kita varian kalau didik anak. Ada kalau anaknya nakal cukup dikedipin. Anak yang soleh dikedipin orang tua tahu. Wah, nggak boleh itu. Tapi ada sebagian anak makhluk seperti ifrit, dikedipin, bapaknya ngedipin, anaknya malah balas melotot. Kayak ifrit, loncat sana loncat sini. Maka anak seperti itu tidak cukup bilang anak soleh, anak soleh. Wong tidak soleh kok soleh. Ya, maka ada yang ya dipukul yang tidak membahayakan. Makanya dalam tarbiyah Islamiyah ada wasilah yang namanya pukul, tapi memukul yang tidak membahayakan. Ya, atau takut-takuti, awas nanti. Ya syabab, kita kalau waktu kecil dulu dibilang awas nanti, dengan saya ciwel nanti, takut malah kita jadi anak. Takut awas atau takut nanti saya sentil? Kalau disentil kan jelas, cuma sentil aja. Kalau awas, ini kan macam-macam. Termasuk enggak dikasih uang jajan. Ya. Termasuk nanti takut diapakin. Nah, ini dalam rangka membumikan aja, mengindonesiakan. Jadi ketika Allah mengancam kalla saufa ta'lamun, ini sengaja maf'ul bihnya tidak disebutkan. Tujuannya agar orang yang berbangga-bangga dengan dunia sambil lupa beribadah kepada Allah takut akibatnya. Akibat itu bisa apa saja ya ibadallah. Kemudian thumma kalla saufa ta'lamun. Saudaraku sekalian, ungkapan ini ada tikrar, pengulangan. Wa tikraru fi hadhil ayah adalah ta'kidan. Pengulangan ayat ini mempunyai faedah mempertegas. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian benar-benar, sekali-kali tidak kamu, atau jangan begitu, kamu akan mengetahui. Jadi kamu akan mengetahui, diulang sampai 2 kali. Ya. Kemudian selanjutnya, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, yani kalla itu adalah kalimatu zazrin wa rada'in, artinya melarang. Lau ta'lamuna ilmal yakin, ya, kamu akan mengetahui ilmal yakin, ilmu yang yakin, ilmu yang pasti. Kamu akan benar-benar mengetahui dengan seyakin-yakinnya. Ibadallah, meningkat lagi ancamannya. Jadi ancaman itu akhi, ya, jangan langsung tinggi kemudian turun. Jadi ancaman itu semakin tinggi, semakin tinggi. Latarawunnal jahim, ya, benar-benar sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Ulama tafsir ya akhi, yang dimaksud melihat neraka jahim itu bukan sekedar melihat, masuk ke dalam neraka jahim. Ya, ya kalau cuma melihat saja, ya, tidak menakutkan akhi. Tetapi masuk ke neraka jahim, tetapi diredaksikan dengan melihat. Artinya apa? Melihat saja sudah menakutkan, apalagi akhi. Ini cara Al-Quran, ya, mengobati saya, kita semua dari kelalaian beribadah kepada Allah, dikarenakan ya manusia membanggakan harta bendanya, anaknya, pangkatnya, dan lain sebagainya. Setelah itu, thumma, kemudian, latarawunnaha ainal yakin,
Kemudian kamu sungguh benar-benar akan melihat neraka jahim ainal yakin, dengan mata kamu sendiri. Jadi akhi, kalau kita jujur benar-benar muslim, taubat kita, berhenti kita, ya, tidak akan berani kita hafizakumullah lalai dari ibadah kepada Allah, karena mata kita sendiri akan melihatnya. Jangan sampai ada orang masih mengaku beragama Islam, kemudian mencibir, meragukan, bahkan mungkin mentertawakan. Mereka itu kok selalu bicara hari akhirat neraka. Memang mereka sudah pernah ke sono. Akhi, itu seandainya memimpin sebuah negara, kayak apa negaranya? Orang berani lawan Gusti Allah. Akhi, orang seperti itu aman lagi sekarang atau dapat tuntutan? Aman enggak? Tapi dari adab Allah aman enggak? A'udzubillah min dzalik. Ayat ini kita baca, "Tsumma latarawunnaha ainal yakin." Kemudian kamu benar-benar akan melihat neraka jahim dengan mata kamu sendiri. Ibadallah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala berfirman menghadapi taghut, menghadapi orang-orang yang sombong dengan harta bendanya dan kekayaannya dan macam-macamnya. Memang ternyata saudara sekalian, manusia sejahat apapun nanti suatu saat akan sadar. Tinggal sadarnya itu bermanfaat, penyesalannya bermanfaat atau tidak. Tapi sejarah togut di dunia, dan togut terbesar adalah Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Begitu ditenggelamkan oleh Allah di lautan, sudah mau meninggal dunia, terputus semua. Tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan, tidak ada tentara yang bisa menolong, ya, tidak ada kekayaan yang bisa membantunya. Apa terakhirnya dalam surat Yunus diterangkan oleh Allah? Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang Islam. Hatta idza adrakahul gharqu qala aman, ya, annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Makanya ulama mengatakan manusia semuanya, akhi, semua manusia itu yang sejahat apapun, kalau sudah tidak ada yang dibanggakan, nggak ada yang diandalkan, takatsur, tidak ada kecuali fitrahnya muncul lagi. Fitrah manusia ingat kepada Allah. Fir'aun yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi begitu mau mati mengatakan wa ana minal muslimin. Tapi pertanyaannya adalah, mengatakan wa ana minal muslimin berguna enggak, akhi? Tidak berguna, karena rohnya sudah mau keluar. Jadi Allah menerima tobat hambanya malam yughurghir, selama rohnya ya tidak sampai kepada kerongkongan. Jadi orang-orang yang melecehkan Islam itu nanti, kapan lagi nanti? Kapan dia ingat Islam? Setelah yughurghir. Makanya ketika mereka pada mati itu, ya, hafizakumullah, di akhir hayatnya tidak berani lagi menentang Allah. Tapi masalahnya, tobatnya diterima oleh Allah atau tidak. Dan tobat itu selama kita masih hidup, insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah sakaratul maut, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Terakhir, kemudian kamu benar-benar akan ditanya di hari itu, di hari akhirat, 'anin na'im, mengenai nikmat Allah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nikmat secara khusus, duna nikmatin ukhra. Artinya seluruh nikmat ya ibadallah,
nikmat yang kita senang, harta, kekayaan, jabatan, semuanya itu ditanya oleh Allah. Min aina niltum, dari mana kamu dapatkan? Setelah kita dapat gaji, katakanlah halal, alhamdulillah. Tapi untuk apa uang itu? Gaji kamu untuk apa ya ibadallah? Semua ditanya oleh Allah. Fi taatillah, apakah di dalam taat kepada Allah digunakan? Am fi maksiatillah, atau maksiat kepada Allah? Apalagi kalau mendapatkannya haram, digunakan untuk haram, apalagi digunakan untuk menghambat ajaran Allah, menghalang-halangi ajaran Allah berupa media, partai, ya, opini, semua ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Hafizakumullah. Nah, makanya hafizakumullah, surat At-Takatsur ini memberikan petunjuk kepada kita semua, dan semoga obat bagi manusia-manusia yang lalai terhadap Allah, lalai terhadap ibadah, lalai terhadap jihad, terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, hanya karena membanggakan kesenangan-kesenangan duniawi. Ibadallah, ini saja yang bisa kita tadaburi. Semoga kita semuanya ya ibadallah, anak keturunan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menyikapi dunia ini dengan benar. Dunia adalah wasilah, sarana kehidupan untuk menuju akhirat kita. Tidak boleh dunia dijadikan tujuan yang menjadikan kita lupa kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.